Rut pasal 4 dari ayat 13. Perhatikan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara perhatikan dari generasi pertama, Naomi, kemudian Rut, kemudian Obed, kemudian generasi yang kita kenal yang belum dilahirkan pada waktu adalah Isai dan Daud. Dari Obed, ya, Obed lahir ini karena orang yang menyebutkan. Obed itu artinya apa? Penyembah. Ya. Obed itu artinya penyembah. Artinya orang yang menyembah Tuhan. Dan kita melihat keturunannya, saudara. Jadilah orang yang membangun bait suci, Daud. Orang yang mempersiapkan. Jadi kalau kita ini tidak membangun generasi kita, diri kita tidak akan melahirkan generasi yang jadi berkat buat para orang. Kalau kita tidak bangun diri kita tidak bisa membangun generasi di bawah kita lebih baik. Kita lihat di ayat yang ke-13, itu dimulai dari mana, saudara? Dari kisah ini, ya, perkawinan antara Rut dengan Boas itu dimulai dari kata putus asa. Keputusasaan, ya. Ini ketika diresponi dengan salah itu akan mematikan seseorang, akan mengiringkan hidup seseorang. Keputusasaan di mana, saudara? Kita lihat ya di ayat yang Rut pasal yang pertama. Kalau dalam bahasa Inggris itu kadang desperate. Kita lihat ini keputusasaan. Berapa banyak orang salah respon ketika putus asa. Kita lihat ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi keputusasaan itu karena kehilangan. Makanya hidup ini, kalau saudara belum mengalami kehilangan, itu gampang
menghakimi orang. Tapi nanti ketika saudara sendiri mengalami, respon saudara ini akan diuji. Kekurangan responnya gimana, kelimpahan responnya gimana, kehilangan responnya. Kehilangan pacar saja, tidak enak makan, tidak enak minum. Saudara, bisa nggak saudara mengelola keputusasaan itu penting. Saudara bisa nggak membuat keputusan benar? Bisa nggak saudara mendengar suara Tuhan ketika putus asa? Karena kecenderungan manusia ketika keputus asa yang dicari adalah manusia. Mari kita perhatikan saudara, karena di ayat yang ke-6 ini dikatakan, sebab di daerah Moab ia mendengar. Ia mendengar. Makanya kan masalah, kalau saudara ini tidak bisa dengar suara Tuhan itu masalah. Makanya saudara di dalam ayat 6 ini, keputusasaan itu membukakan telinga dia untuk mendengar. Sudah kita melihat namanya proses dan progres hidupnya Naomi. Karena apa? Orang benar itu seperti matahari yang dari terbit ke rembang tengah hari. Naik dan tidak pernah turun. Berjalan tidak menjelati, berlari tidak menjelelat. Ketika saudara, apa yang menggerakkan mereka berkemas itu karena dia mendengar. Kemudian berkemaslah ia. Karena mendengar. Kenapa nggak pergi-pergi, nggak kemana-mana? Karena nggak dengar. Karena orang yang tidak bisa mendengar dengan baik, itu tidak bisa mengerti dengan baik. Kalau orang nggak bisa mengerti dengan baik, dia akan membuat keputusan salah. Sampai kapanpun kalau orang ini tidak bisa melihat dengan jelas, itu pasti kesasar-sasar. Nah, keputusasaan Naomi itu titik balik dalam hidup. Kalimat ini menarik, kemudian berkemaslah ia. Berkemas, mempersiapkan diri. Ini Tuhan segera datang. Kapan Pak? Saya tidak tahu. Tapi kalau saudara tidak mau berkemas, saudara kehilangan kesempatan. Kalau Tuhan belum datang, saudara yang akan dijemput. Nah sekarang begini saudara, semua orang kan mengalami masa keputusasaan. Karena semakin hari bukan semakin baik, keadaan semakin sulit. Yang rebah akan semakin banyak, karena Alkitab ini harus digenapi. Tapi Tuhan ngomong mengecualikan orang benar. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa. Itu terkecuali orang benar. Pengecualian. Jadi keadaan yang dialami Naomi itu bukan tidak mungkin akan dialami saudara. Tetapi saya ingin ingatkan saudara, hal yang terpenting itu bukan bagaimana caranya, tapi hal yang terpenting adalah bagaimana responnya. Coba perbaiki respon. Diuji. Apa kata orang itu harus diuji. Dan kita lihat saudara, proses ini penting sekali.
Karena proses yang direspon dengan benar akan melahirkan progres. Saya ingin perlihatkan kepada saudara bagaimana Naomi ini ngalamin desperate. Dia pernyataan desperate. Ayat 20. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkan aku Mara. Desperate, ya, desperate. Mara. Mara itu artinya apa? Pahit. Banyak orang tidak menyadari bahwa hidupnya itu penuh kepahitan. Kita ini nggak bisa berdamai dengan orang itu adalah itu tanda sebuah kepahitan. Tidak bisa menerima dirinya sendiri. Ini kan Naomi ini kan sebenarnya dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Dia memandang dirinya sendiri berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Dia melihat dirinya ini marah. Bukan marah, semarak ya, tapi marah. Di ayat yang ke-19 20 ya. Dia berkata apa? Jangan sebutkan aku. Naomi itu artinya apa? Kesukaan. Dulu orang suka sekali Naomi. Suka atau cemerlang. Tapi dia berkata, aku ini adalah marah. Orang yang susah. Sedih. Susah. Apa kamu gak lihat wajahku itu susah? Jangan sebutkan aku Naomi. Malu aku. Sebutkan aku marah. Karena hidupku susah. Karena yang Maha Kuasa telah membuat banyak yang baik kepadamu. Jadi saudara, kita ini kadang-kadang perlu evaluasi. Kita ini kepahitan gak sama Tuhan? Kalau kita ini tidak bisa menerima diri kita dengan utuh, kita ini sebenarnya ada masalah dengan Tuhan. Karena yang menciptakan diri kita adalah Tuhan. Kalau ada orang terlalu pede, itu juga masalah dengan dirinya. Over confident. Karena di sini yang dituduh adalah Tuhan. Tuhan itu sudah melakukan banyak yang baik, banyak hal baik. Jadi menuduh itu tuh. Dia tidak bisa menerima dirinya sendiri apa adanya karena dia punya masalah dengan Tuhan. Makanya kalau orang punya masalah dengan Tuhan, berarti salah satunya dia tidak bisa menerima dirinya sendiri apa adanya. Ini saudara, cara memandang diri sendiri. Dari cara memandang diri sendiri yang salah ini kita bisa melihat akar masalahnya adalah dia hubungan dengan Tuhan tidak baik. Dan selalu yang digaungkan itu adalah hal yang material, yang jasmani. Dia pikir kebahagiaan itu hanya diukur dengan hal-hal yang jasmani. Bukan berarti yang jasmani nggak penting, tapi bukan jadi tolak ukur. Kita lihat tadi, saudara, ini keputusasaan. Kemudian, saudara, di pasal 2, ini kan memulai ya
Naomi ini adalah dengan Ruth itu memulai sesuatu yang baru. Keputusasaan yang diresponi dengan benar itu akan membawa kepada kerendahan hati. Banyak orang menjadi tinggi hati karena itu satu tanda responnya nggak benar menghadapi persoalan. Ketika mengalami putus asa, penderitaan, kekurangan, kehilangan, jadi tinggi hati. Makanya jadi membangun tembok yang tebal. Bangun tembok. Ini yang namanya orang yang itu insecure, rasa tidak aman, sehingga dia bangun tembok, menutupi kekurangan dirinya dengan cara dia bersembunyi di balik kesombongan. Kesombongan itu bisa bicara rendah diri, tapi juga bicara tinggi hati. Kita lihat di dalam Rut pasal 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Jadi ini memulai dengan kerendahan. Orang yang responnya benar itu bisa dilihat dari tindakan, bisa dilihat dari sikap hatinya. Orang yang berespon benar itu bisa dilihat dari respon, sikapnya. Jadi coba kita belajar dari Naomi. Bisakah kita ini mengikuti di belakang orang? Orang yang berespon benar, ya, orang yang rendah hati itu ditunjukkan dengan tindakan. Saudara tahu orang itu rendah hati atau tidak, itu kan dari tindakan. Makanya saudara, pertobatan tanpa tindakan pertobatan itu kemunafikan. Kalau saudara dengar firman dan saudara tidak praktek, itulah orang munafik. Mulailah mengikut, ya, penyapit-penyapit yang di belakang para penyapit. Belajar. Dan kita lihat saudara, tapak roda pedati itu bukan tambang emas, tapi kerendahan hati itu membawa kepada kemakmuran. Karena dimulai dari hatinya yang makmur, hatinya yang rendah hati. Dia terus ikuti. Dia tidak punya agenda apapun. Dia tidak punya keinginan. Tidak ada agenda di dalam diri diri Ruth itu untuk jadi jadi juragan, jadi tak goda nanti pemilik tanah ladang. Ini kan binal kayak gitu. Iya saudara, keingin tidak ada loh. Dia tidak ada agenda saudara, pure murni. Tapi Tuhan itu menyediakan orang berkat kepada orang-orang yang rendah hati. Dan Naomi buta sekali tentang Ruth, tentang Bethlehem. Tapi Tuhan itu menyediakan yang terbaik. Kalau dipikir loh saudara, Ruth itu anak raja loh saudara.
sampai dibawa di titik yang terendah menjadi penyakit apa pemungut jelek, dan dia berjalan di belakang para penyakit. Kalau emas ya mau ditaruh di comberan, mau ditaruh di lumpur, itu tetap emas. Belepotan nggak masalah, harganya tidak berubah. Nggak menonjolkan aku emas loh, bahwa aku jangan dikasih lumpur. Ini orang yang nonjol-nonjolin itu bukan emas itu. Nah, coba kita perhatikan di sini sudah. Ini emas ini mau dibuang di mana? Tidak komplain, tidak berkurang sedikit pun nilainya. Kalau saudara itu mudah berkurang nilainya, sudah mudah tersinggung, mudah rempel, mudah pecah. Itu saudara bukan barang berharga, itu bukan barang bernilai. Kalau emas itu saudara dilempar tidak berkurang nilai. Mau ditaruh mana saja, tidak berkurang. Bahkan dia dilebur dalam api, sekalipun dia mencair, ketika terkumpul lagi jumlahnya tetap sama. Dan kita lihat saudara respon yang benar membawa kepada kemuliaan. Makanya saudara, kalau saudara tidak pernah mengalami keputusasaan, saudara tidak pernah mengalami namanya melahirkan Boaz, Obed dalam hidup saudara. Karena Obed ini artinya penyembah. Dari apa tadi? Keputusasaan. Dia buat pilihan yang benar. Dia berespon sampai lahir seorang yang bernama Obed. Saudara masih melahirkan Obed di dalam hidup saudara. Sampai saudara itu jadi penyembah, tidak tergantung waktu, tidak bergantung keadaan, tidak bergantung situasi. Penyembah itu dimanapun berada. Kalau kita ini sudah masuk di level penyembah ini, mulai lahir Obed dalam hidup kita ini. Makanya kita dimanapun itu bisa mendengar. Di situasi yang paling sulit sekali, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bermasmur. Ora masyata kaya lawas syikitiku. Tuhan ajaib dalam Tuhan. Kau elsyadi dalam Tuhan. Kau dahsyat dalam Tuhan. Begitu saudara. Yang keluar ini yang respon. Ini yang mau getah hidup. Karena kalau kita melihat keluar orang lain, namanya semua orang sedang dalam proses kok. Kalau orang masih menuntut orang lain dan dia tidak mengelola dirinya, orang semua sedang dalam proses. Saudara bisa nggak bergaul dengan semua orang yang bermasalah? Kalau satu orang bermasalah dengan 4 orang, 5 orang, ya, di sini bermasalah, sini bermasalah, ya memang belum dewasa. Bagaimana mau menggenapi rencana-rencana Tuhan yang lebih besar. Karena kita ini nanti levelnya menghakimi malaikat. Kalau dalam doa peperangan itu kita menghakimi iblis. Aku ikat loh. Ini memenjarakan loh. Nah, kalau saudara yang kelemak yang ngerti firman, aku ikat mana coba kalau berani ikat? Kamu mau tak rantai sekalian gitu. Ya kan? Mau ikat aku tak belenggu kamu. Begitu. Nah ini saudara, seringkali banyak orang nggak paham. Kita ini sama Tuhan.
Dalam 1000 tahun damai kita suruh menghakimi. Nanti memerintah bersama dengan Kristus. Makanya kita ini perlu bisa menggunakan pedang yang tajam. Kita bisa memisahkan dengan jelas. Kita lihat saudara di pasal 4 tadi. Saudara, ketika orang membuat keputusan benar, orang itu blessing. Karena saudara, orang Yahudi, orang Israel itu kan memegang pride sebuah keturunan. Ini kan dari suku Yehuda. Dari suku Yehuda itu suku yang namanya Tuhan menjadi tangan kanannya Tuhan. Peperangan-peperangan itu tentaranya banyak kan suku Yehuda. Yang menjadi raja-raja ini suku Yehuda. Ini memunculkan satu tunas lewat Rut ini dari seorang yang tadinya putus asa, gak mau nikah, ya kan? Boas itu lama gak nikah. Kalau Boas dia sampai lama gak nikah, dia juga tidak kalau ditanya, kamu menantikan perempuan seperti apa sih? Gitu. Nah, kalau dia cerita sama teman aku menantikan seorang janda, pasti ketawain saudara. Saudara, dari seorang penyembah, lahir penyembah. Makanya kemudian dari Obed lahirlah Isai, yang artinya pemberian, menerima gift, blessing, berkat. Jadi generasi ke generasi, makanya penyembah, seorang worshiper ini hidupnya diberkati. Baru akhirnya ke Daud, dia yang menerima yang namanya tongkat kerajaan. Bahkan seperti apa namanya itu, Daud itu artinya yang dikasih. Bisa kan saudara, dikasih Tuhan. Dari seorang penyembah lahir orang yang diberi kelimpahan Isai. Isai tadi artinya apa? Pemberian. Menerima banyak gift, pemberian, kelimpahan. Hidupnya tidak kekurangan. Dan dia melahirkan seorang anak yang dikasih Tuhan. Sehingga apa? Sekalipun. Makanya Tuhan sampai membuat perjanjian atas nama Daud. Sehingga generasi-generasi berikutnya, generasi Israel, selalu yang jadi patron adalah Daud. Itu dimulai dari orang yang mengalami putus asa. Kalau kita ini saudara putus asa, respon salah, kita ini sebenarnya sedang menghancurkan masa depan generasi. Kita sedang menutup berkat buat generasi yang akan datang. Kita sedang menutup berkat buat anak cucu. Tapi ketika responnya itu benar, kita ini sedang mempersiapkan satu generasi orang yang generasi yang diberkati, generasi yang dikasih Tuhan, yang jadi berkat bagi banyak bangsa. Daud itu menjadi berkat. Dia akhirnya menyiapkan semua perkakas yang diperlukan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan dia melahirkan Salomo, orang yang berkenan di hati Tuhan, yang membangun bait suci. Nah ini saudara, kalau saudara hanya berhenti dengan diri sendiri, hidup untuk diri sendiri, tidak mikirin generasi saudara, wah saudara ini sedang menutup langit buat saudara sendiri. Karena Tuhan akan mempercayakan kepada setiap orang. Itu tergantung bagaimana respon orang itu ketika mengalami banyak persoalan, ketika mengalami penderitaan,
ketika mengalami badai. Ini respon penting sekali. Kayaknya mari kita berdiri dan minta kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang memiliki respon yang benar.